kelompok mahasiswa 2001011102 Prodi Pendidikan Agama Islam, saya dari kelas C. Di sini saya akan melakukan praktek mengurus jenazah sebagai nilai ujian akhir semester pada mata kuliah fikih ibadah, yang nantinya saya akan memandikan, mengkafani, dan menyolatkan jenazah. Baik, langsung saja saya akan memulai praktek pengurus jenazah. Selamat menonton! Halo, Assalamualaikum. Iya Bu, bagaimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak Bu Darsi? Iya. Iya, memang beberapa hari yang lalu memang sudah dirawat di rumah sakit ya Bu ya? Iya. Iya, insya Allah nanti saya setelah asar akan ke sana dengan teman-teman, insya Allah. Iya, baik Bu. Iya, terima kasih ya Bu informasinya Bu. Insya Allah nanti setelah asar. Iya, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, setelah melihat adegan tadi, ketika kita tertimpa musibah atau kita mendengar ada saudara kita, kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah, hendaknya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengurus jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, dan menyolatkan jenazah. Baik teman-teman, kita masuk pada proses mengurus jenazah yang selanjutnya, yaitu memandikan jenazah. Beberapa hal yang harus kita ingat dalam memandikan jenazah adalah salah satunya memandikan jenazah di tempat yang tertutup, sehingga tidak banyak orang yang melihat jenazah ketika sedang dimandikan. Dan orang-orang yang memandikan jenazah adalah hendaknya orang-orang terdekat jenazah, seperti keluarga yang masih satu muhrim dengan jenazah, misalkan orang tua, istrinya, suaminya, atau anak-anaknya. Kemudian, dalam memandikan jenazah, kita boleh menggunakan air yang bersih, kemudian diberi dengan sabun untuk memandikan jenazah, dan di akhir nanti akan dicampur dengan wangian, tetapi tidak menggunakan alkohol. Selanjutnya, jenazah ketika dimandikan harus ditutupi seperti ini sehingga aurat jenazah tidak nampak dan tidak dilihat oleh banyak orang. Baik, langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, kita harus berperilaku lembut terhadap jenazah dan tidak boleh kasar, sehingga dalam prosesi seperti membersihkan hidungnya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri jenazah, kita harus melakukannya dengan perlahan dan dengan lembut. Jenazah harus diletakkan di tempat yang mudah untuk dibersihkan, seperti misalkan pada meja ataupun dipangku oleh beberapa keluarganya. Kemudian kepala jenazah harus diletakkan lebih tinggi dari daerah yang lain sehingga air tidak menggenang dan air tidak mengalir pada kepala si jenazah. Kemudian selanjutnya kita dapat memandikan jenazah, yaitu memandikannya dengan cara perlahan dan membuka bagian-bagian yang perlu kita bersihkan. Misalkan kita membersihkan kuku-kuku jenazah, membersihkan hidung jenazah, kemudian membersihkan rongga mulut jenazah. Kita akan membersihkannya dan kita akan memandikannya. Seperti ini. Kita siramkan dari atas ke bawah, lalu disiramkan lagi dan disiramkan lagi, kemudian kita gosok-gosok beberapa tempat kotoran yang biasanya terdapat pada jenazah. Kita gosokkan pada bagian dada, kepala, leher. Kita bersihkan di area telinga, di area rambut juga kita harus keramasi jenazah. Kita boleh siramkan air lagi. Ingat, dalam melakukan jenazah kita harus perlahan dan dengan sikap selembut-lembutnya. Jadi tidak boleh memaksa sesuai kehendak kita, ya. Dilakukan dengan perlahan. Pada sela-sela kakinya, kuku kaki juga dibersihkan, dipotong.
Baik, selanjutnya kita dapat sedikit mengangkat jenazah dan membalikkannya untuk membersihkan bagian belakang dari jenazah. Kita bisa siramkan air, kemudian kita gosok-gosok untuk membersihkan kotorannya. Kita bisa bersihkan. Tidak lupa bagian kepala belakang. Sebelah kiri juga boleh kita miringkan dengan perlahan. Kita siramkan air. Sudah. Ingat, dalam memandikan jenazah kita harus menutupi aurat si jenazah agar tidak nampak. Sehingga sebisa mungkin harus kita tutup dan tidak boleh ada aurat yang nampak. Selanjutnya adalah membilas si jenazah. Dalam membilas, kita bisa membilas jenazah dengan hitungan ganjil. Menggunakan air, bisa kita bilas dari kepala sampai dengan kaki dengan menggunakan hitungan ganjil. Membilas ini untuk membersihkan bagian-bagian tadi sudah digosok-gosok dan dibersihkan. Baik, selanjutnya adalah mewudukan jenazah. Persis atau sama dengan wudhu ketika manusia sedang hidup, jenazah juga perlu diwudukan untuk ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudhunya sama dengan ketika wudhu biasa. Jadi harus diwudukan. Itu sudah. Selanjutnya adalah mengangkat jenazah dan meletakkannya di tempat yang lebih kering dan mengganti kainnya dengan handuk atau kain juga yang kering untuk mengeringkan jenazah dan mengelap bagian-bagian yang masih basah sehingga nantinya tidak membasahi kain kafan pada jenazah. Boleh kita angkat dan kita letakkan atau kita keringkan si jenazah. Oke, baik. Itulah tahapan-tahapan atau proses ketika kita memandikan jenazah. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu mengkafani jenazah. Kita masuk pada tahap mengkafani jenazah. Ada juga beberapa hal yang harus kita ingat dalam mengkafani jenazah. Adalah salah satunya disunahkan menggunakan kain yang berwarna putih, bersih, dan tidak terlalu mahal. Kemudian jenazah setelah dikeringkan bisa diletakkan pada atas kain kafan sehingga memudahkan dalam mengkafani jenazah. Kemudian untuk jenazah laki-laki disunahkan menggunakan 3 helai kain kafan. Kemudian untuk perempuan disunahkan juga menggunakan 5 helai kain kafan. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengkafani jenazah. Tangan jenazah harus seperti ini, ditumpuk bagian dada dengan tangan kanan yang di atas dan tangan kiri berada di bawah. Kemudian pada bagian-bagian seperti mata jenazah, mulut, dubur, kemudian dan pada bagian-bagian lain juga perlu ditutup menggunakan kapas dan tubuh jenazah diberi wangian. Selanjutnya kita bisa bungkus jenazah. Untuk jenazah wanita hendaknya dipakaikan seperti menggunakan jilbab. Setelah itu bisa kita bungkus seperti ini. Dilakukan secara perlahan. Dengan mendahulukan bagian lipatan kanan dulu, baru kemudian bagian lipatan di sebelah kiri. Kain harus menutup semua bagian dari si jenazah sehingga tidak ada nantinya bagian anggota tubuh jenazah yang masih nampak. Kita juga tidak boleh berlebihan dalam menggunakan kain kafan sehingga kain kafannya digunakan hanya pas untuk mengkafani jenazah. Disisakan sedikit di bagian
atas dan bagian bawah. Baik, selanjutnya setelah ditutup seperti ini, hendaknya kita akan mengikat bagian-bagian kain kafan ini. Yang pertama adalah kita ikat bagian atas. Selanjutnya kita bisa ikat di bagian dada. Berikutnya kita ikat di bagian lutut. Dan terakhir di bagian kaki si jenazah. Diikat dengan kencang agar tidak mudah terbuka. Nah, baik. Jadi seperti ini. Cukup mudah ya untuk mengakani jenazah. Tapi kita juga perlu memperhatikan mengenai kain jenazah, kemudian ikatan-ikatan yang ada pada jenazah. Selanjutnya kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu menyolatkan jenazah. Terus simak videonya. Baik, saya akan melakukan praktek sholat jenazah dengan jenazah adalah seorang wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli hadal mayyitati arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha Allahumma ighfir laha warhamha wa'afini wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir laha wa laha. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Teman-teman, itulah video praktek mengurus jenazah dari saya. Sebenarnya masih ada satu lagi tahapan dalam mengurus jenazah, yaitu memakamkan jenazah, tetapi tidak saya praktekkan dalam video kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.